Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Sulaiman Kertabudi dari kelas 12 MIPA 4. Nomor absen saya 22 yang bersekolah di SMA Negeri 4 Bandung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk lebih menggambarkan sesuatu yang mempengaruhi medan magnet pada kawat berarus listrik. Tujuan percobaan Ørsted membuktikan adanya medan magnet pada kawat berarus listrik, mengamati akibat dari adanya medan magnet pada objek yang terpengaruh, mengamati akibat perubahan arah arus di kawat pada objek, mengamati hubungan jarak antara medan magnet dan objek yang terpengaruh, mengamati hubungan besar arus listrik terhadap besar medan magnet, dan menyimpulkan hal-hal yang berpengaruh pada fenomena medan magnet. Berikut merupakan materi atau konsep percobaan Ørsted yang dilakukan oleh ilmuwan asal Denmark bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Di sini dicantumkan juga teori, kemudian rumus, dan gambar percobaannya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan Ørsted ini yaitu 2 buah baterai ukuran besar atau D dan kecil atau AA, 1 buah silet, 1 gelas air, 1 buah kawat tembaga ukuran yang saya gunakan 80 cm, 1 selotip, dan 1 gunting. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam percobaan Ørsted ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah dikumpulkan untuk melakukan percobaan Ørsted. Kemudian berikutnya, letakkan silet di atas permukaan air dan jangan sampai silet tenggelam. Berikutnya, hubungkan kutub positif dan negatif baterai menggunakan kawat, kemudian beri selotip. Langkah berikutnya, kemudian posisikan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub utara pada silet. Kemudian amati gerakannya. Bisa dilihat bahwa silet akan berputar searah dengan jarum jam. Kemudian kita balik baterainya dan kemudian sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub selatan pada silet. Bisa dilihat bahwa silet akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Langkah yang berikutnya, lakukan cara yang sama pada baterai yang lebih kecil atau yang arusnya lebih kecil. Kemudian amati perbedaan kecepatan dan simpangannya. Bisa dilihat bahwa dengan memposisikan kutub positif pada baterai dengan kutub utara pada silet dengan menggunakan baterai kecil, kecepatan simpangannya akan lebih lambat. Sementara bisa kita lihat bahwa jika kutub positif baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet, kecepatannya pun akan lebih lambat daripada menggunakan baterai yang besar. Dan langkah yang terakhir yaitu bandingkan kecepatan putaran silet pada jarak antara kawat dan silet yang dekat dan juga yang jauh. Kemudian amati dan simpulkan hasilnya. Maka bisa disimpulkan bahwa jarak berpengaruh terhadap kuatnya medan magnet yang berdampak pada pemutaran silet. Kesimpulan dari pengaruh medan magnet atau arah arus pada arah silet yaitu ketika kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara silet atau arus dari utara ke selatan, maka akan bergerak searah jarum jam atau ke kanan. Sementara ketika kutub positif baterai sejajar dengan kutub selatan baterai,
atau arus dari selatan ke utara, maka akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian, kesimpulan dari pengaruh besar arus listrik terhadap gerak silet dan jaraknya pada arah silet, yaitu semakin besar arusnya, maka semakin cepat perputarannya dan jauh simpangannya. Sementara, semakin kecil arusnya, maka semakin lambat perputarannya dan simpangannya. Kemudian, jarak antara kawat dan silet sangatlah berpengaruh terhadap kecepatan putaran dan simpangan silet. Semakin kecil jaraknya, maka kecepatannya akan semakin cepat. Sementara, semakin besar jaraknya, maka kecepatannya akan semakin lambat. Kedua hal tersebut sesuai dengan rumusnya, yaitu B sama dengan mu 0 dikali I per 2πr, dengan B sebagai medan magnet berbanding lurus dengan I atau arus, dan berbanding terbalik dengan R atau jarak. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.